Perdagangan karbon, secara sederhana dapat disimpulkan sebagai suatu kebijakan perdagangan, di mana negara yang menghasilkan emisi karbon dari kuota yang telah ditentukan, diharuskan untuk memberikan sejumlah insentif kepada negara yang bisa menyerap karbon melalui proyek penanaman hutan. Pembukaan lahan perkebunan di Pulau Kalimantan hanyalah salah satu modus bagi para konglomerat demi mendapatkan hak atas carbon trading atau perdagangan karbon yang dibayar oleh negara-negara yang tergabung dalam Protokol Kyoto kepada pemerintah Indonesia. Kalimantan dan Papua di Republik Indonesia serta Brasil adalah pemilik hutan paru-paru dunia. Perdagangan karbon merupakan kompensasi yang diberikan negara-negara industri maju penghasil karbon untuk membayar kerusakan lingkungan akibat asap karbon dioksida kepada negara pemilik hutan penyerap karbon. Artinya perdagangan karbon adalah menjual pohon yang mampu menyerap karbon dioksida untuk mengurangi pemanasan bumi. Seluruh negara di dunia berupaya mencari solusi dalam menanggulangi masalah pemanasan bumi ini sebelum berubah menjadi suatu bencana. Perdagangan karbon diawali dengan ditandatanganinya Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan bumi. Dinegosiasikan di Kyoto, Jepang, 11 Desember 1997, Protokol Kyoto mulai berlaku 16 Februari 2005. Negara-negara yang tergabung dalam protokol ini berkomitmen mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida. Kebijakan perdagangan karbon yang disepakati bahwa hanya bisa melibatkan pohon yang bukan dari hutan alam. Hutan dan pohon yang dikembangkan sebelum tahun 1990 tidak bisa dilibatkan dalam perhitungan perdagangan karbon. Seperti perdagangan bebas lainnya, perdagangan karbon juga bersifat bebas, di mana setiap negara dan industri boleh membeli atau menjual karbon kemana saja, dengan harga yang sudah disepakati bersama. Dengan keberadaan hutan tropis yang sangat luas di Pulau Kalimantan dan Papua, seharusnya Republik Indonesia mampu mengelola potensi dari carbon trading tersebut. Selain menambah devisa negara dari sektor pelestarian lingkungan, carbon trading secara tidak langsung telah turut berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati serta melestarikan hutan tropis di Indonesia. Pulau Kalimantan di Republik Indonesia adalah pemilik hutan paru-paru dunia. Potensi pendapatan yang akan diperoleh Indonesia dari perdagangan karbon sangat besar. Harga karbon 1 ton bisa mencapai 5–40 dolar Amerika Serikat di pasar dunia yang sudah disepakati dalam Protokol Kyoto. Harga ini akan terus meningkat seiring dengan perubahan iklim yang semakin panas. Kemampuan hutan menyerap karbon dalam setiap 1 hektar berbeda-beda. Hutan yang masih alami, penyerapan karbon akan lebih baik dibanding hutan buatan. Jika diambil rata-rata penyerapan karbon, butuh sekitar 150 ton karbon untuk 1 hektar lahan pohon. Bila diasumsikan dengan harga karbon terendah, yakni 5 dolar Amerika Serikat untuk 1 ton, dikalikan 150 ton karbon, maka 1 hektar lahan pohon bisa menghasilkan kurang lebih 750 dolar Amerika Serikat setiap bulannya. Bisa kita bayangkan, Indonesia memiliki hutan dengan luas berjuta-juta hektar yang terletak di Pulau Kalimantan. Berapa besar pendapatan yang akan didapat pemerintah Indonesia dari sektor perdagangan karbon ini? Kalimantan dan Papua di Indonesia adalah paru-paru dunia, wilayah yang mendapatkan kucuran rupiah dari hasil perdagangan karbon berdasarkan aturan Protokol Kyoto.
Yang menjadi pertanyaan, kemana anggaran dari harga perdagangan karbon yang sangat besar tersebut mengalir selama ini? Sumber anggaran otonomi khusus di Papua adalah dari hasil perdagangan karbon. Seharusnya masyarakat Kalimantan tidak perlu bekerja keras, cukup menjaga dan merawat pohon hutan saja, sudah lebih dari cukup untuk hidup dari pembagian sebagian anggaran perdagangan karbon tersebut. Seharusnya, Pulau Kalimantan juga layak mendapatkan anggaran otonomi khusus untuk percepatan pembangunan. Untuk bisa menuntut pembagian anggaran dari perdagangan karbon tersebut, harus ada gerakan bangsa Dayak yang terstruktur, sistematis dan masif. Jika bergerak sendiri-sendiri, pasti gerakan tersebut akan mudah dipatahkan. Seperti yang terjadi dengan masyarakat Dayak di hutan adat Kinipan beberapa waktu yang lalu. Sebab ada kekuatan yang tak terlihat, yang selama ini bermain dan menguasai hasil dari perdagangan karbon tersebut. Untuk itulah persaudaraan Dayak Serumpun selalu berusaha mengajak seluruh elemen bangsa Dayak untuk memperkuat persatuan. Sebab dengan persatuan yang kuat, gerakan yang dilakukan baru didengar oleh pemerintah yang berkuasa.